Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview materi perkuliahan kewirausahaan dari pertemuan awal hingga akhir. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang tidak hanya sekedar mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, tetapi juga kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kewirausahaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan produk, pemasaran, dan inovasi teknologi. Kompetensi yang harus dimiliki seorang wirausahawan yaitu memiliki berbagai karakteristik, sifat, sikap, dan etika yang berkompeten serta mendukung pengembangan dirinya di kepemimpinan leadership dalam kewirausahaan entrepreneurship. Seorang wirausaha dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, seorang pengusaha itu umumnya memiliki daya kreasi agar dalam usaha yang dikelolanya menjadi berkembang. Adapun tahapan proses kreatif yaitu orientasi, preparasi, analisis, sintesis, dan inkubasi. Dalam dunia bisnis, inovasi yang efektif adalah inovasi yang sederhana dan fokus hanya melakukan atau membuat prestasi yang berbeda. Perencanaan atau planning merupakan salah satu fungsi atau sarana manajemen yang krusial karena berkaitan dengan tahapan awal untuk menentukan keberhasilan pengelolaan bisnis maupun tujuan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Adapun tujuan perencanaan bisnis yaitu melakukan perencanaan dalam sebuah usaha sangat krusial karena bertujuan agar usaha tersebut berjalan dengan stabil dan semakin sukses. Adapun tahapan bisnis yaitu yang pertama ada penemuan ide, yang kedua ada tahap penelitian, yang ketiga yaitu ada tahap evaluasi, yang keempat yaitu ada tahap pengurutan, dan yang terakhir yaitu ada tahap rencana pelaksanaan. Bisnis merupakan usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk keuntungan atau laba. Arti bisnis juga dapat didefinisikan sebagai penyediaan barang dan jasa untuk menerapkan sistem perekonomian. Nah, dalam mencari peluang bisnis terdapat 6 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mulai dari diri kita sendiri, lalu lihat fenomena dan masalah saat ini, pilih bidang usaha yang sesuai, lalu temukan nilai lebih dari peluang tersebut, riset dan lakukan penelitian, dan haruskah bekerja sama dengan pihak lain. Nah, jika iya, carilah partner yang paling tepat. Untuk membangun sebuah usaha atau bisnis tidak terlepas dari rintangan di dalamnya, karena terlalu fokus untuk mencapai target dan juga keuntungan, seringkali tidak memikirkan tantangan apa yang akan dialami. Nah, masalah dalam bisnis dapat menyebabkan kehancuran pada bisnis kita gitu ya, tetapi masalah juga dapat membuat bisnis kita semakin kuat untuk menghadapi tantangan. Nah, semuanya tergantung dari cara kita saat menyikapi dan menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam bisnis kita. Ada beberapa cara untuk menghadapi masalah dalam bisnis kita, yaitu yang pertama, tenangkan pikiran, lalu mencoba untuk berpikir positif, gunakan cara berpikir kreatif untuk menemukan solusi, lalu memintalah pertolongan kepada Allah, jangan putus asa menghadapi masalah, lalu belajar dari kesalahan. Kiat-kiat menjadi seorang wirausahawan yaitu yang pertama bekerja keras, yang kedua yaitu bekerja sama dengan orang lain, yang ketiga yaitu menampilkan yang baik, yang keempat yaitu pandai membuat keputusan, dan yang terakhir yaitu ambisi untuk maju. Adapun marketing produk zaman now yaitu hard selling dan soft selling. Nah, hard selling itu yaitu teknik pemasaran yang menggunakan pendekatan langsung kepada konsumen dengan bahasa yang gemblang dan terus terang.
Sedangkan soft selling yaitu pendekatan dalam promosi iklan yang berfokus pada bujukan secara halus dan bahasa yang cukup santai. Adapun perbedaan hard selling dan soft selling yaitu soft selling lebih konsultatif daripada hard selling, dimana tidak kentara gitu ketika membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk atau layanan secara halus atau soft. Nah, sementara itu hard selling itu lebih menonjolkan bahasa penjualan yang berlangsung dan mendesak atau agresif seperti itu. Pemasaran merupakan suatu proses menyeluruh, terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawar yang bernilai pada konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Nah, pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau layanan kepada konsumen yang potensial. Manajemen pemasaran merupakan sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, tujuan perusahaan akan tercapai apabila dalam menjalankan usaha yang dijalaninya itu bersamaan dengan pelaksanaan pemasaran yang baik. Produksi merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai suatu barang. Nah, sedangkan proses produksi yaitu serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, proses pemasaran dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan tim yang kita susun untuk menginformasikan produk kepada pelanggan atau pasar yang dimiliki. Adapun menurut Untoro, distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha melancarkan dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Capital working secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual kas, piutang, dan persediaan. Nah, modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang telah dibuat. Adapun aset yaitu merupakan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, ataupun nilai tukar yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun individu. Bisnis dari aspek finansial dalam Islam untuk mengembangkan dunia bisnis yaitu konsep jual beli, baik konsep sirkah, perseroan, konsep mudorobah atau kirot yaitu bagi hasil atau konsep ariyah atau yaitu pinjaman. Business plan adalah sebuah dokumen lengkap yang berisi tentang tujuan dari bisnis serta bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun dalam contoh business plan juga terdapat jangka waktu pencapaian tujuan tersebut agar lebih jelas dan detail. Business plan yaitu merupakan pernyataan tertulis yang berisi tujuan serta visi misi dari bisnis yang kita jalankan. Dengan adanya kerangka rencana usaha tersebut tentu akan membuat tujuan bisnis kita itu lebih terarah dan membuat kita lebih mudah dalam mengawasi jalannya bisnis yang kita buat gitu. Adapun manfaat perencanaan usaha yang tak kalah penting juga yaitu untuk memfokuskan rencana bisnis hingga jangka panjang. Dokumen penting ini akan membantu kita untuk menentukan langkah selanjutnya saat mengembangkan bisnis.